wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Mila dalam mata pelajaran Matematika. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6. Materi hari ini adalah nilai mutlak, materi sebelum penilaian tengah semester. Selamat menyaksikan. Pembahasan kali ini adalah tentang nilai mutlak. Kita masuk aja ya. Apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu bernilai positif. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Dan ini adalah simbol nilai mutlak. Nih, ini adalah simbol nilai mutlak. Tanda kurung tapi yang lurus tegak. Jadi semua angka yang dengan simbol seperti ini selalu bernilai positif. Kita masuk ke contoh ya. Contohnya, tentukan nilai dari A nilai mutlak dari min 5 sama dengan 5, karena semua yang bertanda mutlak selalu positif. Yang B, nilai mutlak dari 2 dikurang 6 sama dengan nilai mutlak negatif 4. Jadi 2 dikurang 6 kan negatif 4, maka hasilnya adalah 4. Nilai mutlak dari 1/3 dikurang 1/2, hasilnya negatif 1/6, maka nilai mutlaknya adalah 1/6. Jadi semua yang menggunakan simbol nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Berikutnya, persamaan nilai mutlak. Ini adalah contoh persamaan. Jadi persamaan itu kan seperti yang kemarin sudah kita bahas, persamaan itu yang ada sama dengannya. Nah, di sini ada nilai mutlaknya tapi sekarang. Kalau ini karena persamaan nilai mutlak. Yang pertama ada nilai mutlak dari 2x dikurang 4 sama dengan 3. Pertanyaannya adalah tentukan nilai x pada persamaan nilai mutlak tersebut. Penyelesaiannya, nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan linear yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi kalau nilai mutlak ini nanti hasilnya ada 2. Yang pertama 2x min 4 sama dengan 3. Nah ini jadi nilai mutlaknya hilang, 3-nya positif. Sama seperti yang kemarin 2x sama dengan 3 ditambah 4. Jadi negatif 4 di sini pindah menjadi positif. Maka 2x sama dengan 7, 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka nilai x sama dengan 7/2. 2-nya pindah jadi pembagian. Ini penyelesaian yang pertama. Nah, yang keduanya adalah 2x dikurang 4 sama dengan negatif 3. Kalau tadi yang pertama 3 positif, kalau sekarang sama dengan negatif 3. Mengapa? Karena nilai mutlak ini selalu bernilai positif. Jadi dimisalkan bahwa kalau 3-nya itu positif dan 3-nya itu negatif. Maka jadinya hasilnya 2x sama dengan negatif 3 ditambah negatif 4, pindah ke sini jadi plus 4. Oke, lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu 3 nilai mutlak negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 12. Soalnya adalah tentukan nilai x pada persamaan nilai mutlak tersebut. Penyelesaiannya, nah jadi kita ubah dulu nih persamaan ini menjadi yang nilai mutlaknya ini jadi kayak yang tadi sendirian. Nah jadi nanti ini angka 3 di sini akan kita pindahkan dulu ke kanan. Nah, ini yang pertama yang kita pindahkan ada yang plus 3-nya. Maka jadinya
3, nilai mutlak X dikurang 8 sama dengan negatif 12, negatif 3. Negatif 3-nya dari mana? Dari sini. Yang ini pindah ke sini. Gitu. Terus kalau udah kita pindahkan yang itu, kita pindahkan yang sebelah sini. Nah, maka nilai mutlak X dikurang 8 sama dengan negatif 15 dari mana? Negatif 12, negatif 3. Hasilnya adalah negatif 15. Dibagi 3. 3-nya ini dari sini. Maka hasilnya adalah nilai mutlak X dikurang 8 sama dengan negatif 5. Negatif 5 adalah hasil dari negatif 15 dibagi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hitung seperti contoh yang pertama tadi. Nah, nilai mutlaknya nggak pakai, kita pakai persamaan, jadi X dikurang 8 sama dengan negatif 5. Maka nilai X-nya adalah negatif 5 ditambah 8. Jadi 8 yang ini pindah jadi plus. Maka nilai X-nya sama dengan 3. Negatif 5 ditambah 8 adalah hasilnya 3. Nah, kemudian kita buat yang keduanya. Yang keduanya, sekarang X-nya di sini positif 5. Maka X dikurang 8 sama dengan 5. Kalau tadi negatif, sekarang yang positif. Maka X sama dengan 5 ditambah 8. Sekarang kita bahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada dua sifat pertidaksamaan. Yang pertama, jika ada nilai mutlak X kurang dari Y, maka nanti bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Negatif Y kurang dari X kurang dari Y. Atau dibacanya X kurang dari negatif Y lebih dari Y. Jadi kalau bentuknya tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, berubah bentuknya akan jadi seperti ini nih. Jadi yang Y-nya di kiri negatif, di kanan positif. Tandanya sama-sama kurang dari. Terus kedua, kalau ada nilai mutlak X lebih besar dari Y, maka hasilnya nanti ada dua, ada kata ataunya. Yang pertama, X kurang dari negatif Y atau X lebih dari Y. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X ditambah 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka jadi seperti ini. Ini adalah ibaratkan nilai Y-nya, ini adalah nilai X-nya. Maka di sini jadinya negatif Y kurang dari X kurang dari Y. Y-nya ada yang positif dan ada yang negatif. Di sini nilai X-nya. Maka semuanya kalau seperti ini, kita ubah yang tengah-tengah ini kan 2X plus 5, kita ubah jadi X aja. Gimana caranya? Yang pertama, semua ruas kita kurangi dengan 5. Kenapa dikurangi 5? Karena di sini ada plus 5, maka di sini jadi dikurangi 5. Negatif 6-nya dikurang negatif 5. Kurang dari 2X tambah 5 dikurang 5. Kurang dari sama dengan 6 dikurang 5. Maka hasilnya seperti ini. Negatif 6, negatif 5 jadi negatif 11. Kurang dari 2X ditambah 5 dikurang 5, 0 kan? Berarti sisa 2X aja. 6 dikurang 5, 1. Ya, jadi seperti ini. Terus supaya ini jadi X aja, semua ruas kita bagi 2. Nah, seperti ini. Jadi min 11 dibagi 2, 2X dibagi 2, 1 dibagi 2. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 1 dikurang 3X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, sekarang tandanya lebih besar nih. Kalau tandanya lebih besar, tadi jawabannya ada 2. Pakai kata atau. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, jika kita menggunakan tanda lebih besar sama dengan, maka yang di sininya positif. Jadi 1 dikurang 3X lebih besar sama dengan 2. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Min 3X lebih besar dari sama dengan 2 dikurang 1. Kurang 1 dari mana? Dari yang satu ini. Pindah jadi negatif 1. Maka nilai X-nya, karena dia negatif, ketika dia pindah ruas, maka tandanya berubah. Jadi kurang dari sama dengan. Maka 2 dikurang 1, 1 per negatif 3. Jadi X kurang dari sama dengan negatif 1 per
3. Ini adalah hasil yang pertama. Yang keduanya atau, nah kita menggunakan kurang dari, maka di sini pakai negatif 2. Maka jadinya negatif 3x kurang dari negatif 2 dikurang 1. Yang ini positif pindah jadi negatif. Nah, maka nilai x-nya karena dia negatif, itu adalah pembahasan materi nilai mutlak. Silakan kerjakan soal yang sudah saya tampilkan di sebelumnya. Silakan kumpulkan soalnya di e-learning. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.